Dalam mediasi, Pak Jokowi menolak damai. Kenapa? Ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi ini sudah berlarut-larut ya. Sudah dituduhkan dari jauh-jauh hari, bukan baru-baru ini. Alasan kenapa Pak Jokowi tidak hadir langsung dalam mediasi tersebut, karena Pak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi. Dalam mediasi tersebut, kuasa hukum mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya terbuka secara publik. Dan dalam mediasi ini, pihak Pak Jokowi menolak kesepakatan damai. Untuk selengkapnya kita langsung simak videonya. Oh iya, briefing. Jangan bilang-bilang ya Mbak. Iya. Iya, makasih. Diam Pak. Oh, sudah. Terima kasih, Jess, Bangkun, Ari, Jess. Oh, Jess. Bangkun, Bapak. Mas Arief, Jin. Jess, makasih. Terima kasih, Bapak ya. Iya, Pak. Mundur, Pak Irfan. Makasih, Pak. Mundur. Benar Pak, benar. Benar Pak, benar. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Ini Bapak sangat santai sekali ya. Aku suka banget. Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti Santainya Bapak itu apa ya? Kayak pun akan juga membawa ijazah? ya udah gitu loh, maksudnya nggak usah terlalu yang gimana-gimana, santai aja gitu. Pak yang lain Pak? Kemarin Sikap misalnya santainya kita itulah aku suka di Bapak. Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Pak, kalau melihat beberapa relawan juga ikut melaporkan terkait ijazah palsu ini sendiri seperti apa Pak? Ya saya kira kan setiap individu, setiap orang atau organisasi memiliki hak untuk itu. Tapi Ya benar sih. dilakukan secara baik-baik. Setuju Pak. Mak, berikan Mak Audionya, Mak. Oh oke, Yang Pak. Selamat siang rekan-rekan semuanya ya. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya. Di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Oke, jadi Pak Jokowi itu sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi ya, bukan pokok perkara. Jadi ada perbedaan ya guys? Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidak. Oke. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak.
Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap untuk menolak atas tuntutan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah ya untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik. Oh iya, jadi dalam tuntutan itu sepertinya meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi ya. Tapi di sini Pak Jokowi menolak hal tersebut. Pak Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya secara terbuka di publik ya. Tidak akan menunjukkan ijazahnya ke publik seperti itu. Ya, secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan. Ya. Yang pertama, seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya, terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu, itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya... Itulah alasan kenapa Pak Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik secara terbuka ya guys. Sudah diutarakan oleh kuasa hukum. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan ya yang merendahkan, menyerang atas kehormatan ya terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih, itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Wah, untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari kuasa hukum kenapa Pak Jokowi tidak hadir secara langsung di mediasi yang berlangsung. Ya karena Pak Jokowi menolak adanya kesepakatan perdamaian dan Pak Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya ke publik secara terbuka. Dari video yang barusan kita simak, menurut kalian seperti apa? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!